Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di ibadah perpanjangan wilayah malam ini. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita yang tertulis dari Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayat 11. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayat 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang kaisar Mongol yang terkenal yang bernama Genghis Khan. Pada masa mudanya dia disebut sebagai panglima perang, dijuluki Temujin. Pengalaman hidup si Temujin, dia pernah kalah dalam perperangan. Dia pernah terdesak, pasukannya kocar-kacir, dan akhirnya Temujin bersembunyi di sebuah goa. Dalam goa dia mempunyai pengalaman yang sangat berharga. Dia memperhatikan segerombolan semut yang sedang berusaha mengangkut makanan melewati sebuah dinding batu setinggi kepalan tangannya. Tapi bagi semut itu adalah tebing yang sangat curam. Semut-semut ini dilihatnya berusaha untuk naik melewati tebing yang tinggi itu. Setelah sampai di puncak, makanan semut-semut ini jatuh. Temujin terus melihat dan mengamati sampai berulang kali, bahkan dia menghitung lebih dari 50 kali semut-semut ini naik ke puncak, jatuh makanan, turun lagi ke bawah, naik ke puncak, jatuh makanan, turun lagi ke bawah, naik lagi, lebih dari 50 kali. Akhirnya semut ini berhasil melewati tebing yang tinggi itu. Temujin, seorang panglima yang gagah berani, dia belajar dari pengalaman semut. Ternyata semut pekerja keras, tekun, tidak mau mundur, tabah berulang kali menghadapi kejatuhan, bangkit, semangat. Dan dari sanalah dia belajar tentang strategi perang, mengatur pasukan, mengatur barisan, latihan, semangat, menyemangati pasukannya. Itu sebabnya Genghis Khan, seorang kaisar Mongol, dia terkenal di seluruh daratan Tiongkok sampai ke Eropa dan Asia Tengah. Bapak, Ibu, firman Tuhan kita di ayat 6, kita disuruh belajar kepada semut.
Semut, profesor kerja. Ada apa rupanya dengan semut? Kita tahu semut itu binatang yang sangat kecil. Dia kecil. Tetapi kenapa manusia yang besar disuruh belajar kepada binatang yang kecil? Ada apa? Apa rupanya filosofi semut? Bapak Ibu, semut binatang yang pantang menyerah. Dia tidak pernah menyerah. Semut, kalau dia berjalan, dia selalu melihat ke depan. Dia optimis. Dia memandang ke depan. Semut, dia melakukan sesuatu yang bisa dilakukannya. Semut mempunyai solidaritas yang sangat baik, kerjasama yang hebat. Mari belajarlah dari semut. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah berputus asa menghadapi kehidupanmu. Apalagi di situasi COVID-19 ini. Berjuanglah. Orang Batak mengenal pahlawan Sisingamangaraja. Sisingamangaraja terkenal dengan perkataan, sampai titik darah penghabisan dia tetap akan berjuang. Sampai titik darah penghabisan dia tetap akan berjuang. Karakter orang Batak itu berjuang, semangat, pantang menyerah. Itu orang Batak. Mari jemaat HKBP Tamarunang, jangan menyerah dengan kondisimu saat ini, tapi bertekunlah, semangatlah, hadapilah dengan iman, tatap ke depan, lihat masih ada harapan di dalam Tuhan. Semut, dia melakukan sesuatu yang bisa dilakukannya. Bapak Ibu, apapun sekarang pekerjaan kita, saudara-saudara, apapun sekarang yang saudara kerjakan di perusahaan, berwira swasta, di pemerintahan, kerjakanlah dengan setulus hatimu. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. 100% curahkan perhatianmu. Lihatlah semut. Dia tidak berpikir 2 kali, 3 kali. Di mana ada makanan, di situ diambilnya, dan dia pergi untuk mengumpulkan makanan itu. Bapak Ibu, jangan lupa, semut dia memikirkan musim dingin di saat musim panas. Itu sebabnya tadi di ayat 8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Terlebih di situasi COVID-19 ini, tidak hanya kesehatan manusia yang terancam, ekonomi pun ikut mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19. Bahkan ekonomi dunia pun ikut dilanda. Kita sudah melihat bagaimana kesulitan mencari pekerjaan. Kita sudah melihat bagaimana kesulitan ekonomi bagi rumah tangga kita masing-masing. Bapak Ibu, khotbah ini kita disuruh belajar seperti semut. Mari menabunglah. Ketika hidupmu banyak mendapatkan berkat daripada Tuhan, ketika hidupku dalam
situasi yang sedang nyaman, ketika pekerjaanku sedang dalam situasi yang sungguh sangat menyenangkan, belajarlah dari semut, menabunglah. Jangan kita berpikir hidup kita selalu enak. Jangan kita berpikir hidup kita selalu di atas. COVID-19 mengajarkan bahwasannya sangat perlu untuk berhemat, memikirkan kesulitan yang akan kita hadapi. Tidak tahu itu kapan, tapi kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Begitulah semut, rajin pangkal kaya, hemat pangkal pandai. Semut dia mempersiapkan makanannya di waktu panas. Dia mengumpulkan semua. Ketika musim dingin tidak mungkin dia keluar, tapi sudah banyak stok makanan di rumahnya. Untuk itu dia aman, dia nyaman, dan dia sehat, dia selamat. Mari pikirkan masa depanmu, pikirkan masa depan keluarga kita. Mari Bapak Ibu, sungguh sangat tepat khotbah pada hari ini, di situasi saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hikmat itulah kitab Amsal. Hikmat adalah pengetahuan mana itu yang baik dan yang tidak baik menurut kehendak Tuhan. Orang yang berhikmat ialah orang yang tahu apa dan bagaimana peraturan dan kemauan Tuhan, apa dan bagaimana kebenaran menurut ukuran Tuhan. Itulah hikmat. Oleh karena itu, kalau kita mau mencari hikmat, carilah Allah. Ketika saya mau mencari Allah, di situ saya mencari hikmat, karena hikmat berada di dalam Allah, dan hikmat daripada Allah itu ialah hikmat yang sempurna. Mari carilah Tuhan, mari puji Tuhan, mari berdoa kepada Tuhan agar kita memperoleh hikmat. Dengan hikmat kita mampu belajar seperti semut. Dengan hikmat kita dijauhkan dari sifat-sifat yang mendatangkan kemalasan, apalagi kemalasan 5M. Kita tahu 5M, mangan, modong, dung modong, marangan-angan, dung marangan-angan, marungut umut, dung marungut umut, mitok. Sotung do sikur bakulu hita kalau namangan dungi modong, dungi marangan angan ulauta, dung marangan angan manungut ungut sulema ditumuti, dungi mitok ma aspemo asal peak modong. Dau maisya kita, jauh itu daripada sifat kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pakailah talenta dan karunia yang telah Tuhan curahkan kepadamu, dan semangatlah, bekerjalah untuk Tuhan. Pakailah apa yang ada padamu, syukurilah apa yang telah engkau terima, supaya hidup kita ini penuh berkat, kita diberkati, dan kita mau menjadi berkat bagi sesama. Untuk itu, bekerjalah untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, ketika Engkau mengajarkan kami supaya belajar kepada semut, kami harus memahami filosofi semut, bekerja keras, tidak patah semangat, optimis melihat masa depan, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, mempunyai solidaritas yang tinggi, dan mempunyai program yang jauh ke depan. Ajarkan kami Tuhan untuk mendapatkan hikmat daripada-Mu. Bantu kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Lihatlah Tuhan seluruh jemaat yang telah melihat video khotbah pertanyaan di saat ini. Kasih karunia Tuhanlah yang menguatkan kami, seluruh jemaat UHKBP Tamarunang, dan kami yang menyaksikan video ini. Berkati negara kami, berkati gereja ini, berkati keluarga kami masing-masing, para nakoso bulung yang sedang berusaha mencari pekerjaan. Ya Tuhan, kasihanilah, berikanlah kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Para jemaat-Mu yang sedang lemah secara fisik, Tuhan kasihanilah, berikan kesembuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Engkau mendengar seruan kami ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mare de mahitas yang buku ede nomor 600 siap sada ayat sada. Tatangnya khotbah peleata ale debata amanami na di banua gijang hodo harwa di saluhut selewleho na dekat dot nasa ulibasa na mauliutus upasat kami masya na nilehon mit kami pilihan nami tuho say jalo may gabekwa na khusus di jolong paso-paso may jalaramuti asa humarasya kami pilihan patibulon na rajon tengah-tengah di guriam doti portibion. Tuhai marohan nami marhite-hite tudin asalam itada kami godang li selelehon itu kami asalam girgir kami mandok liate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rab mahita madok butaniang ale amanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajau say saut palomani roham di banua tongaon songona di banua gijang lehon matuhami sadarion hang uduan siap hari se sama dosa nami semon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami nang kami togihon tu panguncunan badua mahami siang pangato ai horona puna harajaon dohot agogon rodia sangapon salele nililengna. Amen. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dok kolom ni rohani debata amata dohot parsaoran itu di purbadia ma namandongani hamu salurutna. Amen. Horas, salam sehat, Tuhan memberkati.